agak pamer dikit ya. Saya alumni S2 di sini. Terima kasih. Sebenarnya saya tidak suka merebut mic kayak gini. Secara etika seharusnya saya mematuhi moderator. Tetapi intinya yang ingin saya tanyakan, di sini menyatakan apabila pemerintah tidak akal sehat, bagaimana dengan rakyat? Simple. Ya baik Ibu, mohon maaf langsung ke intinya saja, jangan berbelit-belit ya, karena kita efisien. Kalian kritik, kasih kami solusi. Kami bayar Anda untuk cari solusi. Jadi kita mesti tahan bahwa kami memang, karena itu pakai istilah Inggrisnya we are civil servant. Pelayan nggak boleh komplain. Maaf Mbak, sekalian Mbak tanggung, udah dipegang mic-nya. Oke ya, sepakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya tetap memanggil Bung Rocky Gerung karena dari awal saya tahu beliau, saya memanggilnya Bung Rocky Gerung. Ada yang ingin saya pertanyakan ke Pak? Izin memperkenalkan diri, nama saya Rinca Anora. Saat ini saya bekerja sebagai seorang PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi. Saya jujur Pak, saya sampai meninggalkan kerja saya karena saya memang dari dulu menunggu momen kapan saya bisa ketemu. Izin Bung, saya berani berdiri di sini ingin menyampaikan keresahan saya sebagai bagian dari pemerintahan. Selama ini pemerintahan selalu dianggap salah. Semua yang kami lakukan disalahkan. Maaf izin kalau saya menyatakan secara keseluruhan netizen. Selama ini ketika pemerintahan itu melakukan kebijakan, maka dengan sontak apabila netizen beranggapan kebijakan itu tidak berpihak kepada mereka, bahwa pemerintah dianggap arogan. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, oh iya Bung, agak pamer dikit ya, saya alumni S2 di sini. Terima kasih. Kepada teman-teman mahasiswa, saya sedikit bergaul dengan teman-teman mahasiswa. Ketika mereka demo, saya sampaikan, ketika demo tolong mainkan data. Jangan hanya sekedar berani demo, jangan sekedar berani orasi, jangan sekedar berani anarkis. Ketika kita main data, maka demo itu insya Allah akan bermakna. Ketika kita hanya main berani, nggak perlu jadi mahasiswa, preman pun bisa demo. Bedanya preman yang dengan mahasiswa adalah ketika mereka demo, dia menyampaikan data. Ketika tidak ada kesesuaian antara kebijakan yang diambil pemerintah dengan kenyataan yang ada di lapangan, tunjukkan seperti apa kami ini dari pemerintahan yang harus kami lakukan. Jangan hanya sekedar disalahkan, jangan sekedar hanya dicari kesalahannya tanpa dikasihkan solusi. Silahkan kami dikritik, kasih kami solusi. Ketika kami menyatakan, aduh dek masih kecil tahu apa, kamu makan aja masih dikasih pak bapak. Salah kami ngomong kayak gitu. Jadi jujur saja Bung, sebenarnya saya agak lelah, tapi saya sempatkan. Bagaimana caranya? Sebenarnya saya tidak suka merebut mic kayak gini. Secara etika seharusnya saya mematuhi moderator. Tetapi intinya yang ingin saya tanyakan, di sini menyatakan apabila pemerintah tidak akal sehat, bagaimana dengan rakyat? Simple. Ya baik Ibu, mohon maaf langsung ke intinya saja, jangan berbelit-belit ya, karena kita efisiensi waktu. Terima kasih. Siapa? Bagaimana pemerintahan yang berakal sehat itu? Tolong dikasih kisi-kisinya sehingga kami ini tidak salah terus dalam melangkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari tadi Bu. Oke, itu ada problem yang biasa disebut self-fulfilling. Boleh saya ulangi ya. Problem teman kita ini, di dalam logika namanya self-fulfilling prophecy. Artinya karena diucapkan terus, maka lama-lama orang percaya. Tapi sebetulnya ada masalah lebih mendasar. Anda sebut tadi Anda PNS, pegawai negeri sipil. Kata sipil itu diterjemahkan dari bahasa Inggris. Civil servant. Kalau di bahasa Indonesia kan secara telak namanya
pelayan masyarakat. Tetapi karena masih ada, ya jangan sebut pelayan dong, saya S2. Itu masalahnya. Dari awal jadi civil servant artinya ya memang melayan dan mendengarkan. Tidak perlu comply. Anda comply kalau Anda dipertanyakan oleh wakil-wakil rakyat. Jadi, saya terangkan teorinya. Sekarang, demokrasi itu bukan lagi diwakili oleh rakyat sebagai watchdog PNS, tapi diwakili oleh yang disebut deliberative democracy. Apa itu deliberative democracy? Percakapan antar netizen. Itu, fakta itu ada di situ sekarang. Bahwa netizen seringkali tergoda untuk mengamplifikasi isu, yaitu konsekuensi dari perkembangan deliberative democracy. Jelas itu. Kalau Anda bilang bahwa kalian kritik, kasih kami solusi. Kami bayar Anda untuk cari solusi. Itu. Jadi kata itu nggak boleh keluar gini ya. Sejengkel-jengkelnya saya sebut PNS itu termasuk menteri-menteri itu. Sama, dungu, minta solusi. Yes. Jadi kita mesti tahan bahwa kami memang, kan itu pakai istilah Inggrisnya, we are civil servant. Pelayan gak boleh komplain. Nah itu yang saya maksud tadi, kejujuran berargumentasi. Saya terangkan logikanya. Mau siapapun yang ngomong, ibu-ibu, pejabat segala macam, lu salah cara memahaminya. Anggota DPR itu tadinya adalah pengemis. Dia datang ke saya, Pak, pilih kami, ini amplop sedikit. Dia mengemis supaya dapat kekuasaan. Begitu dapat kekuasaan, dia jadi tuan. Ya tuan tolol. Itu soalnya. Jadi sekali lagi, sudah dinasibkan untuk mendengarkan kecerewetan publik. Itu dasarnya. Ya sekali lagi, tidak ada perbedaan di dalam warga negara, perbedaan yang didasarkan pada status lain selain citizen. Mau dia S3, banyak guru besar pun gak ada. Karena banyak guru besar otaknya kecil. Itu yang saya terangkan bahwa ijazah itu tanda Anda pernah bersekolah. Bukan tanda Anda pernah berpikir. Oke. Ya, Itu yang sering orang persoalin ke saya kan. Bung Rocky itu. Si Rocky itu kan gak ada ijazah. Kenapa dia ngajar di S3? Tanya pada rektor UI. Jadi saya mesti ambil S3 untuk ngajar filsafat. Lo kurikulum filsafat saya yang tulis kok gimana? Karena otaknya di mana coba? Saya ngajar di Lemhana, saya ngajar di Sespim di Polri yang mau naik bintang itu pasti mau ikut mata kuliah saya di Lembang sana. Saya ngajar di Seskogap. Kalau saya ngajar di situ ada bintang 2, saya dikasih bintang 3. Kan begitu tradisinya kan? Walaupun cuma 2 jam tituler. Biasa itu. Jadi kita mesti tanggalkan itu pamer profesor doktor nggak ada itu lagi. Saya kasih sedikit ilustrasi ya. Kalau Anda misalnya anak kota Bumi mau belajar ke Amerika misalnya, Anda mendaftar di beberapa kampus, biasanya disebut community college. Jadi kampus yang dibiayai oleh kabupaten kayak ginian. Kebanyakan kampus di pantai barat Amerika, Los Angeles, San Francisco, situ California lah itu. Anda datang ke situ, rektornya akan tanya, kamu dari mana? Dari kota Bumi, Pak. Oke. Kamar kamu ada di lantai 4. 423. Lantai 4, kamar 23. Terima kasih, Pak Rektor. Besok pagi turun ke 101. Kantor rektor, lantai 1. Ya. Bawa
mata kuliah yang ingin kamu pelajari di kampus saya. Anda bingung. Kok mata kuliah? Iya, Anda tulis sendiri kurikulum, mau belajar apa di situ. Jadi sekarang seorang secara individu merasa, ngapain ambil 10 mata kuliah? Anda cuma perlu 4 mata kuliah misalnya. 1 environmental ethics, 2 gender study, 3 soal matematik, 4 soal kesenian. Belajar di situ. Rektor akan sediakan, bukan dosen, tutor. Selebihnya Anda belajar di internet. Begitu Anda buka internet, Anda ketemu dengan video saya. Tentang logik. Ya. Kuliah saya tentang logika dan narasi itu dipakai sebagai bahan pelajaran di Inggris. Apa susahnya? Itu yang terjadi sekarang. Jadi Anda rumuskan sendiri, Anda mau belajar apa itu. Di kita, kurikulum itu diatur oleh negara. Konyol. Ada bayangkan Anda udah mahasiswa, masih ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Loh, orang Indonesia masih belajar bahasa Indonesia. Artinya Anda tidak berbahasa Indonesia, bahkan setelah lulus SMA. Ngapain universitas masih ngajarin bahasa Indonesia? Anda masih ada mata kuliah bahasa Inggris. Artinya sampai dengan lulus SMA, bahasa Inggris Anda bodoh, buruk. Ya sistem SMA aja yang salah tuh. Anda masih diajarin mata kuliah agama. Artinya sampai SMA Anda masih ateis. Semua pelajaran di universitas semua pelajaran di universitas sifatnya adalah membatalkan dalil. Itu yang namanya berargumen. Agama diajarkan untuk menguji pikiran kita. Mampu nggak kita melampaui artificial intelligence dengan pertanyaan-pertanyaan metafisis, teologis. Itu. Ya doa ada di pesantren. Ada di masjid. Jadi kita buang banyak uang untuk hal yang sebetulnya harusnya semua orang itu belajar ilmu-ilmu dasar. 1 logika, 2 matematika, dasar-dasar fisika, dasar-dasar kimia. Sampai di SMA nanti dia pilih ke atasnya. Yang namanya liberal arts. Saya kuliah pertama jurusan elektro. Saya mengerti matematik, membantu saya untuk berpikir kritis. Saya masih baca buku-buku fisika, karena fisika itu sama seperti ilmu sosial, tumbuh dia. Fisika murni itu teorinya bertumbuh, enak belajarnya. Baca Stephen Hawking, Chandrasekhar-Limit. Jadi kita diperbanyak percakapannya karena kita punya dasar-dasar berpikir lintas disiplin. Yang terjadi sekarang, anak ekonomi nggak bisa ngomong dengan anak hukum nggak bisa ngomong dengan anak matematik nggak bisa ngomong dengan anak filsafat. Lalu apa artinya universitas? Universitas artinya ada yang uni di situ, di tengah-tengah yang varieties, yang versitas, versinya banyak, tapi jadi uni. Jadi kita jadikan universitas sebagai tempat berbicara banyak hal lintas disiplin gitu. Nah ini sebetulnya tantangan juga bagi negeri ini. Tapi saya percaya Muhammadiyah bisa mempelopori, mumpung Muhammadiyah masih swasta, walaupun mulai digoda dengan tambang, untuk memastikan bahwa kurikulum Muhammadiyah tidak harus sama dengan kurikulum negara. Loh ini swasta kok, ngapain dia turun negara? Itu dasarnya. Anda tidak akan bersaing dengan UI. Anda akan bersaing dengan Oxford. Gitu lihat.